Bayangin ini guys, seorang gadis muda nangis-nangis di depan Kongres Amerika. Dia cerita soal tentara Irak yang masuk ke rumah sakit dan membunuh bayi-bayi secara brutal. Cerita itu viral, emosi publik meledak, dan dalam waktu singkat dunia pun masuk ke perang besar. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana sebuah kebohongan yang menyebabkan perang besar. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa di klik tombol like dan subscribe-nya biar Mimin makin nyerenteng bikin videonya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go! Kita akan mulai dari tahun 1990 yang mana Irak baru saja menginvasi Kuwait. Loh, kenapa ini Irak tiba-tiba menginvasi Kuwait? Jadi gini guys, tahun 1990 Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein lagi dalam kondisi ekonomi yang morat-marit karena habis perang Iran-Irak, yaitu dari tahun 1980 sampai 1988. Perang itu capek banget guys dan pastinya nguras duit yang gede banget. Setidaknya ada 4 alasan utama kenapa Irak itu menyerang Kuwait. Yang pertama, masalah hutang. Ternyata hutang itu bukan cuma pemutus silaturahmi guys, tapi bisa juga jadi pemutus nyawa. Irak itu punya hutang besar guys, termasuk ke Kuwait. Saddam sih maunya Kuwait itu ngekasin aja utangnya. Tapi Kuwait nolak, ya kali soal utang diikhlasin gitu aja ya kan. Nah, kondisi ini guys membuat Irak itu makin gemes-gemes manja nih sama Kuwait. Karena Irak itu merasa mereka sudah berjasa karena sudah berperang melawan Iran. Yang mana Iran itu dianggap sebagai ancaman oleh negara Arab yang lain. Kalau kalian sendiri gimana nih guys? Jika orang yang punya hutang ke kalian itu sudah berjasa, apakah hutangnya mau kalian ikhlasin? Coba tulis di kolom komentar. Yang kedua, karena minyak dan ekonomi. Kuwait dan Arab Saudi dianggap produksi minyak berlebihan guys, yang bikin harga minyak dunia itu turun. Kan kalau makin banyak nih stok minyaknya, otomatis harga turun. Beda kalau minyaknya sedikit, pasti harganya mahal karena efek dari kelangkaan. Jadi guys, Irak yang ekonominya bergantung banget sama minyak, jadi makin sengsara. Saddam juga nuduh Kuwait itu main curang dan ngebocorin minyak dari ladang di perbatasan Irak-Kuwait, yaitu ladang Rumaila. Yang ketiga, karena ambisi politik dan teritorial. Saddam juga punya ambisi lama guys, yaitu mengklaim Kuwait sebagai bagian dari Irak. Ini tuh narasi lama sejak zaman kolonial, bahwa Inggris memisahkan Kuwait secara tidak adil. Jadi buat Saddam, Kuwait itu seperti anak hilang yang harus dipulangkan. Yang keempat, menguji reaksi dunia. Saddam berpikir nih bahwa dunia, terutama Amerika Serikat, gak akan bereaksi keras. Bahkan ada komunikasi dari diplomat AS waktu itu yang ambigu, sehingga Saddam merasa dia bisa ambil langkah tanpa campur tangan Barat. Lalu pada 2 Agustus 1990, benar aja guys, Irak menginvasi Kuwait dan hanya butuh waktu 2 hari untuk bisa menduduki Kuwait. Dunia langsung bereaksi, banyak negara kutuk aksi ini dan Amerika mulai mikir, haruskah kita ikut campur? Nah, di tengah kebingungan itu muncullah seorang gadis muda bernama Nayirah. Dia kasih kesaksian yang dramatis banget guys di depan Kongres Amerika Serikat. The second week after invasion, I volunteered at the Al-Adan hospital with 12 other women who wanted to help as well. I was the youngest volunteer. The other women were from 20 to 30 years old. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators, and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. I could not help but think of my nephew, who, if born premature, might have died that day as well. After I left the hospital, some of my friends and I distributed flyers condemning the Iraqi invasion until we were warned we might be killed if the Iraqis saw us. Cerita itu menyebar kemana-mana. Semua media di Amerika dan dunia menyampaikan kisah sedih itu. Publik marah, politisi pun terpicu, banyak yang bilang ini kejam banget, kita harus membantu Kuwait. Cerita ini efeknya luar biasa guys. Dukungan rakyat AS buat intervensi militer langsung melonjak.
Kongres dan PBB akhirnya menyetujui aksi militer pada 29 November 1990. PBB itu kasih deadline guys, Saddam harus keluar dari Kuwait sebelum 15 Januari 1991 atau akan dihadapi dengan kekuatan militer. Tapi Irak ngeyel guys dan gak mau mundur. Akhirnya 17 Januari 1991 Operasi Desert Storm dimulai. Koalisi internasional yang dipimpin AS meluncurkan serangan udara besar-besaran. Ribuan jet tempur dan rudal menghantam target di Irak dan Kuwait. Kemudian 24 Februari 1991, serangan darat dimulai. Setelah 5 minggu serangan udara, pasukan darat mulai masuk dan dalam 100 jam, serius guys, cuma 4 hari, pasukan Irak dikalahkan dan dipukul mundur dari Kuwait. Beberapa bulan kemudian, setelah Irak dikalahkan, banyak jurnalis dan LSM mulai menyelidiki cerita Nayirah dan hasilnya, ternyata Nayirah bukan perawat atau relawan di rumah sakit guys. Dia adalah anak dari duta besar Kuwait untuk Amerika Serikat alias bagian dari elit politik Kuwait. Bukan cuma itu, ceritanya diduga sengaja dibuat-buat. Pemerintah Kuwait yang waktu itu menyewa perusahaan PR raksasa bernama Hill & Knowlton yang dibayar jutaan dolar untuk bikin cerita yang bisa membangkitkan emosi orang Amerika supaya mereka dukung perang. Dan ya, cerita bayi dari inkubator itu adalah bagian dari kampanye tersebut. Ini bukan cuma kisah tentang invasi guys, tapi kisah tentang bagaimana cerita bisa mengubah sejarah. Bagaimana satu testimoni yang ternyata palsu bisa menyalakan perang yang begitu besar. Karena dalam dunia politik, kadang perang tidak dimulai dengan peluru tapi dengan cerita. Oke guys, itu tadi bagaimana sebuah cerita yang penuh dengan kepalsuan bisa menyebabkan peperangan yang begitu besar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. And see you on my next video.